Sore itu, di sebuah kota kecil yang terletak di jantung Jawa Timur, suasana terasa begitu berbeda dari hari-hari biasanya. Ada semacam energi yang mengalir, getaran kehidupan yang lebih kuat, seolah-olah kota itu sendiri sedang bernapas lebih dalam. Bulan Ramadan telah tiba, membawa serta berkah dan semangat yang tak ternilai bagi seluruh masyarakat, terutama bagi para santri yang tengah menjalani ibadah puasa dengan penuh hikmat. Di tengah kesibukan kota yang mulai beranjak senja, waktu ngabuburit menjadi momen yang sangat dinanti. Ngabuburit, tradisi khas Ramadan di Indonesia, adalah waktu di mana orang-orang menunggu saat berbuka puasa dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Bagi para santri, ngabuburit bukan hanya sekadar menunggu, tetapi juga kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan dan mencari berkah. Gus Ikdam, seorang pendakwah muda yang dikenal dengan pembawaannya yang santai namun penuh hikmah, mengajak beberapa santri untuk keluar dari pesantren. Gus Ikdam bukan hanya seorang guru bagi mereka, tetapi juga sosok sahabat yang selalu ada. Dengan senyum khasnya, beliau mengajak para santri untuk mencari takjil, makanan ringan untuk berbuka puasa. Mereka berjalan beriringan, menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Canda tawa menghiasi langkah mereka, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Para santri merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama guru mereka, menikmati momen ngabuburit yang penuh kebersamaan. Suasana sore itu begitu syahdu, dengan langit yang mulai memerah dan semburat cahaya matahari yang mulai meredup. Meskipun suara azan maghrib belum terdengar, aroma berbagai makanan yang dijajakan di pinggir jalan semakin menggoda selera. Para santri tidak sabar untuk segera berbuka puasa, mencicipi hidangan lezat yang telah mereka nantikan. Mereka melewati pasar kecil yang ramai, melihat berbagai jajanan khas Ramadan yang menggugah selera. Ada kolak pisang, es buah, gorengan, dan berbagai kue tradisional yang membuat mereka semakin tak sabar untuk berbuka. Gus Ikdam dengan senyum khasnya, sesekali menanggapi canda para santri sambil memilih beberapa takjil. Beliau tidak hanya seorang guru, tetapi juga sahabat bagi mereka. Beliau tahu bagaimana cara menciptakan suasana yang menyenangkan dan akrab, membuat para santri merasa nyaman dan dekat dengannya. Sambil berjalan, mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari pelajaran agama hingga cerita-cerita lucu yang membuat mereka tertawa. Gus Ikdam selalu menyelipkan pesan-pesan bijak dalam setiap percakapan, memberikan nasihat dan pelajaran hidup yang berharga bagi para santri. Mereka menikmati setiap momen ngabuburit ini, merasakan kehangatan persaudaraan dan kebahagiaan yang sederhana. Bagi mereka, ngabuburit bukan hanya sekadar menunggu waktu berbuka, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan dengan guru dan teman-teman mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan. Gus Ikdam mengajak para santri untuk berbagi rezeki dengan pengemis tersebut, mengajarkan mereka tentang pentingnya kepedulian dan berbagi dengan sesama. Para santri dengan senang hati memberikan sebagian uang mereka kepada pengemis tersebut, merasakan kebahagiaan karena bisa membantu orang lain. Momen ngabuburit ini menjadi sangat berkesan bagi para santri. Mereka tidak hanya mendapatkan takjil untuk berbuka, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga dari guru mereka. Mereka belajar tentang pentingnya kebersamaan, kepedulian, dan berbagi dengan sesama. Sore itu, suasana di kota kecil Jawa Timur benar-benar terasa istimewa. Bulan Ramadan telah membawa berkah dan kebahagiaan bagi semua orang, dan momen ngabuburit ini menjadi salah satu bukti nyata dari keindahan Ramadan. Setelah puas memilih takjil dan menikmati suasana ngabuburit yang menyenangkan, Gus Ikdam dan para santri memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju masjid terdekat. Waktu berbuka puasa semakin dekat, dan mereka ingin segera sampai di masjid untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Namun, jarak masjid tersebut cukup jauh dari tempat mereka berada. Untuk mempercepat perjalanan, Gus Ikdam dan para santri memutuskan untuk menggunakan sepeda motor. Beberapa santri berboncengan dengan teman-temannya, sementara Gus Ikdam mengendarai motornya sendiri dengan santai. Jalanan sore itu cukup ramai, dipenuhi oleh masyarakat yang juga tengah ngabuburit. Lampu kendaraan mulai menyala, menambah keindahan suasana sore menjelang malam. Di tengah perjalanan, seorang santri tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting. "Gus, helmnya lupa tuh," ujar santri tersebut dengan nada khawatir. Gus Ikdam tersenyum tipis dan menjawab, "Ah, sebentar saja ini. Lagi pula, jalannya dekat." Para santri hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Gus Ikdam bukan tipe orang yang suka melanggar aturan, tetapi kali ini beliau tampaknya sedang terburu-buru. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan sedikit was-was. Para santri khawatir jika mereka bertemu dengan polisi lalu lintas.
Namun, Gus Ikdam tetap tenang dan santai, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beliau terus bercanda dan berbincang dengan para santri, menciptakan suasana yang riang dan akrab. Tanpa mereka sadari, mereka semakin mendekati sebuah perempatan jalan yang cukup ramai. Di kejauhan, seorang polisi lalu lintas terlihat sedang berjaga, memperhatikan setiap kendaraan yang melintas. Polisi tersebut tampak serius dan tegas, memastikan semua pengguna jalan menaati aturan. Para santri mulai merasa panik. Mereka tahu bahwa Gus Ikdam tidak memakai helm, dan mereka khawatir jika polisi tersebut akan menghentikan mereka. Namun, Gus Ikdam tetap tenang dan berkata, "Santai saja, toh kita gak ngebut." Beliau berusaha menenangkan para santri, meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, situasi berubah ketika polisi tersebut melihat Gus Ikdam yang tidak memakai helm. Polisi itu segera memberikan isyarat agar Gus Ikdam berhenti. Gus Ikdam dengan tenang menepikan motornya dan menunggu polisi tersebut menghampiri. Para santri yang ikut dalam rombongan juga ikut berhenti, memperhatikan apa yang akan terjadi. Sore yang tadinya penuh kegembiraan kini berubah menjadi sedikit menegangkan. Polisi tersebut berjalan mendekati Gus Ikdam dengan wajah serius. "Mas, helmnya mana?" tanyanya dengan suara tegas. Gus Ikdam tersenyum ramah dan menjawab, "Wah, maaf Pak, saya lupa tadi buru-buru beli takjil." Jawaban santai itu membuat para santri semakin khawatir. Mereka tahu bahwa tidak memakai helm adalah pelanggaran, dan polisi tersebut terlihat tidak dalam mood yang baik. Tanpa banyak bicara, polisi itu mulai mengeluarkan buku tilang dari sakunya. "Kalau lupa, tetap saja ini pelanggaran, Mas. Saya harus tilang," katanya tegas. Gus Ikdam masih tersenyum dan berkata, "Boleh Pak, saya siap menerima konsekuensi." Namun, sebelum beliau sempat berbicara lebih lanjut, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Polisi itu tiba-tiba melayangkan kakinya, menendang motor Gus Ikdam hingga beliau terjatuh. Para santri yang melihat kejadian itu langsung terkejut dan marah. Gus Ikdam terjatuh ke aspal, tetapi dengan sigap beliau segera bangkit. Santri-santrinya yang melihat kejadian itu hampir saja meluapkan emosi mereka. "Pak, kenapa main kasar begitu?" teriak salah satu santri dengan wajah merah. Beberapa santri bahkan mulai maju hendak membalas perlakuan polisi tersebut. Namun, Gus Ikdam mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah. "Tenang, tenang, jangan emosi," katanya dengan suara lembut, meskipun tubuhnya masih terasa sakit akibat jatuh dari motor. Polisi itu tampak tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia hanya menatap Gus Ikdam dengan dingin, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang baru saja dilakukannya. Beberapa warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berdatangan, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Situasi semakin memanas, dan para santri mulai kehilangan kesabaran. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang, meskipun hatinya juga sedikit terguncang oleh tindakan yang begitu kasar itu. Beliau tahu bahwa emosi hanya akan memperburuk situasi. Beliau berusaha untuk tetap tenang dan berpikir jernih, mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kerumunan orang mulai terbentuk di sekitar lokasi kejadian. Beberapa pengendara motor yang lewat memperlambat laju kendaraan mereka, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Santri-santri Gus Ikdam mulai bersuara, menyuarakan ketidakadilan yang baru saja mereka saksikan. "Gus enggak salah apa-apa, kenapa harus ditendang begitu?" ujar seorang santri dengan nada kesal. Sementara itu, Gus Ikdam masih berusaha menenangkan murid-muridnya agar tidak bertindak gegabah. Beliau tahu bahwa membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Beliau ingin menunjukkan kepada para santri bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Di tengah kerumunan yang semakin padat, Gus Ikdam berdiri dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Tubuhnya masih terasa sakit akibat terjatuh dari motor, namun beliau berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya. Beliau tahu bahwa jika beliau terpancing emosi, situasi akan semakin memburuk. Beliau ingin menunjukkan kepada para santri dan warga sekitar bahwa kemarahan bukanlah solusi, tetapi justru awal dari masalah baru. "Tenang, tenang, jangan emosi," ucap Gus Ikdam dengan suara lembut, namun tegas. Beliau mengangkat tangannya, memberi isyarat agar para santri tidak bertindak gegabah. Beliau tahu bahwa para santri sangat menyayanginya, dan mereka merasa marah karena melihat gurunya diperlakukan tidak adil. Namun, beliau juga tahu bahwa membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Polisi yang menendang motor Gus Ikdam tampak tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia hanya menatap Gus Ikdam dengan dingin,
seolah-olah tidak peduli dengan apa yang baru saja dilakukannya. Beberapa warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berdatangan, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Situasi semakin memanas, dan para santri mulai kehilangan kesabaran. "Gus, enggak salah apa-apa, kenapa harus ditendang begitu?" ujar seorang santri dengan nada kesal. Santri-santri lainnya mulai bersuara, menyuarakan ketidakadilan yang baru saja mereka saksikan. Mereka merasa bahwa guru mereka telah diperlakukan semena-mena, dan mereka tidak terima dengan perlakuan tersebut. Namun, Gus Ikdam tetap berusaha menenangkan murid-muridnya. Beliau tahu bahwa emosi hanya akan memperburuk situasi. Beliau ingin menunjukkan kepada para santri bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Beliau ingin mengajarkan mereka tentang pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan. "Nak, kemarahan tidak akan memperbaiki keadaan," ucap Gus Ikdam dengan lembut. "Justru dengan memaafkan, kita mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keadilan." Kata-kata Gus Ikdam bagaikan air yang menyejukkan di tengah bara api. Para santri mulai meredakan emosi mereka. Mereka tahu bahwa guru mereka selalu mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan. Namun, kali ini, rasanya sulit untuk menahan amarah melihat guru mereka diperlakukan semena-mena. Gus Ikdam kemudian melangkah mendekati polisi tersebut. Beliau tersenyum ramah dan berkata, "Pak, saya paham aturan harus ditegakkan. Saya juga tidak menolak ditilang. Tapi, apakah harus dengan cara seperti ini?" Nada suara Gus Ikdam tetap tenang, tanpa ada sedikit pun emosi yang terpancar. Jawaban itu membuat beberapa orang yang ada di sana semakin hormat kepadanya. Mereka kagum dengan ketenangan Gus Ikdam, meski baru saja diperlakukan tidak adil. Polisi tersebut terdiam. Ia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja ia perlakukan kasar ini akan bersikap begitu tenang. Ia merasa bingung dan sedikit malu dengan tindakannya. "Saya menegakkan aturan, kalian harus patuh," kata polisi tersebut dengan nada tinggi. Ia berusaha untuk tetap bersikap tegas, meski dalam hatinya ia mulai merasa ragu dengan tindakannya. Gus Ikdam menghela napas dan tersenyum tipis. "Pak, saya paham aturan harus ditegakkan," ucapnya lembut. "Saya juga tidak menolak ditilang. Tapi, apakah menendang motor saya tadi adalah bagian dari prosedur penindakan yang seharusnya?" Pertanyaan Gus Ikdam membuat polisi tersebut terdiam. Ia tidak bisa langsung menjawab. Matanya menatap Gus Ikdam, mencari sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk membenarkan tindakannya. Namun, semakin lama ia menatap, semakin besar rasa bersalah yang tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah kesalahan besar. "Gus, kalau kita diam saja, nanti orang-orang kaya dia makin semena-mena," bisik seorang santri. Gus Ikdam menoleh dan tersenyum. "Justru dengan diam dan sabar, kita bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah," jawabnya. Polisi tersebut mulai merasa ada yang aneh. Ia menatap Gus Ikdam dengan penuh kebingungan. Biasanya, orang yang ia perlakukan seperti ini akan marah atau membalas. Tapi, pria ini justru tetap tersenyum dan bersikap tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat polisi itu mulai merasa sedikit ragu dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun, egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. "Gus, enggak salah apa-apa, kenapa harus ditendang begitu?" ujar seorang warga dengan nada kesal. Warga lainnya mulai berbisik-bisik, mengomentari tindakan polisi tersebut. Mereka merasa bahwa polisi tersebut telah bertindak kasar dan tidak profesional. Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta warga untuk tenang. "Sudah cukup," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. "Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik." Gus Ikdam kemudian kembali berbicara kepada polisi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa meskipun ia salah tidak memakai helm, tindakan menendang motornya tidak dibenarkan. Beliau meminta polisi tersebut untuk bersikap lebih bijak dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Polisi tersebut terdiam, mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Ia mulai menyadari kesalahannya dan merasa malu dengan tindakannya. Ia tahu bahwa ia telah bertindak kasar dan tidak profesional. "Saya minta maaf, Gus," ucap polisi tersebut dengan suara pelan. "Saya terlalu emosional tadi." Suasana di perempatan jalan itu masih tegang, namun sedikit demi sedikit mulai mencair. Polisi yang tadi bertindak kasar kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Ia menundukkan kepala, merasa malu dengan tindakannya. Gus Ikdam, dengan senyum yang masih melekat di wajahnya, mengulurkan tangan. "Tidak apa-apa, Pak," ucap Gus Ikdam dengan tulus. "Kita semua manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting, kita belajar dari kesalahan itu." Polisi itu ragu sejenak,
lalu dengan cepat menyambut uluran tangan Gus Ikdam. Di saat itu, semua orang yang menyaksikan menghela napas lega. Mereka baru saja melihat bagaimana kesabaran dan kebaikan bisa mengubah hati seseorang. Setelah berjabat tangan dengan Gus Ikdam, polisi itu masih menunduk, merasa malu dengan tindakannya. Kerumunan yang sebelumnya ramai dengan bisikan kini berubah menjadi hening. Para santri yang tadi geram kini diam, masih mencoba memahami sikap guru mereka yang begitu tenang menghadapi perlakuan kasar. Beberapa dari mereka masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Gus Ikdam tersenyum, mereka memilih untuk menahan diri. Salah satu santri yang paling dekat dengan Gus Ikdam akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit bergetar menahan emosi. "Gus, bagaimana mungkin kita membiarkan hal ini begitu saja? Beliau sudah memperlakukan panjenengan dengan kasar. Tidak bisakah kita menuntut keadilan?" tanyanya. Beberapa santri lain mengangguk setuju, menunjukkan bahwa mereka masih merasa tidak terima dengan kejadian barusan. Bagi mereka, kejadian ini adalah sebuah penghinaan terhadap guru yang mereka hormati. Gus Ikdam menghela napas pelan. Ia menatap satu persatu wajah santrinya, seolah ingin menanamkan sebuah pelajaran berharga melalui tatapan itu. "Nak, kemarahan tidak akan memperbaiki keadaan," jawabnya lembut. "Justru dengan memaafkan, kita mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keadilan." Kata-katanya bagaikan air yang mendinginkan bara api. Para santri mulai memahami maksud guru mereka, meskipun di hati mereka masih tersisa rasa kesal. Polisi itu, yang masih berdiri di depan Gus Ikdam, mulai merasa semakin kecil. Ia tidak hanya menyesal karena tindakannya, tetapi juga merasa kagum dengan kesabaran yang ditunjukkan oleh pria di hadapannya ini. "Saya benar-benar minta maaf, Gus," ucapnya lagi. "Kali ini lebih tulus. Saya sadar, saya sudah bertindak di luar batas. Saya janji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi." Kata-katanya terdengar penuh penyesalan, membuat beberapa warga yang menyaksikan ikut merasa haru. Gus Ikdam mengangguk, menunjukkan bahwa ia menerima permintaan maaf tersebut. "Yang penting, kita belajar dari kesalahan, Pak. Semua orang bisa hilaf. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri setelahnya," katanya. Dengan kalimat itu, suasana yang tadinya panas perlahan mencair. Polisi itu akhirnya tersenyum kecil, sementara para santri mulai memahami bahwa terkadang kesabaran lebih kuat dari kemarahan. Polisi itu merasa lega setelah meminta maaf, tetapi rasa bersalahnya masih belum sepenuhnya hilang. Ia tahu apa yang telah ia lakukan bukan hanya melanggar etika sebagai petugas, tetapi juga menunjukkan betapa mudahnya ia terpancing emosi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja ditendangnya bisa begitu mudah memaafkan? Beberapa warga yang masih berdiri di sekitar mereka mulai membicarakan Gus Ikdam. "Luar biasa ya Gus Ikdam ini, kalau orang biasa pasti sudah marah-marah," kata seorang bapak. Yang lain mengangguk setuju, memang beliau ini terkenal dengan kesabarannya, makanya banyak santri yang hormat sama dia, timpal seorang ibu. Obrolan warga ini semakin membuat polisi tersebut merasa malu. Salah satu rekan polisi yang sejak tadi mengamati kejadian itu akhirnya maju dan menepuk pundak temannya. "Sudahlah, bro, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang penting, kamu sudah minta maaf," katanya. Polisi yang tadi menendang Gus Ikdam mengangguk, tetapi di dalam hatinya ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Ia menatap Gus Ikdam dengan penuh ketulusan. "Gus, saya ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar menyesal. Apa ada yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya?" tanyanya serius. Para santri yang mendengar ini sedikit terkejut, tak menyangka polisi itu sampai sejauh ini dalam menunjukkan penyesalan. Gus Ikdam tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. "Pak, memaafkan seseorang itu sudah cukup bagi saya. Tidak perlu ada penebusan. Karena yang terpenting adalah perubahan hati. Kalau Bapak benar-benar ingin melakukan sesuatu, cukup jadi polisi yang lebih sabar dan bijak dalam bertugas," katanya tulus. Jawaban itu membuat polisi tersebut semakin tersentuh. Ia tak menyangka bahwa ada seseorang yang bisa begitu ikhlas memaafkan tanpa syarat. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa banyak orang yang begitu menghormatinya? Ia kemudian melirik ke arah salah satu warga yang berdiri di dekatnya dan berbisik, siapa sebenarnya orang ini? Warga yang ditanya itu tersenyum. "Kamu tidak tahu? Itu Gus Ikdam, pendakwah muda yang sangat dihormati. Beliau punya banyak santri, dan ceramahnya selalu penuh dengan pelajaran hidup. Dia tidak hanya bicara soal agama, tapi juga soal kemanusiaan," jawabnya. Polisi itu semakin merasa kecil.
Ia baru menyadari bahwa orang yang baru saja ia perlakukan dengan kasar adalah seseorang yang dihormati banyak orang. Salah satu santri yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis. Gus Ikdam memang begitu, Pak. Beliau tidak akan membalas keburukan dengan keburukan, makanya kami semua sangat menghormatinya, katanya dengan bangga. Polisi itu semakin terdiam, merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia telah bertindak kasar kepada seseorang yang justru memberinya pelajaran berharga. Sementara itu, Gus Ikdam hanya tersenyum melihat perubahan yang mulai terjadi pada polisi itu. Ia tahu, setiap orang memiliki sisi baik di dalam dirinya, hanya saja terkadang emosi menutupinya. Dengan sedikit kesabaran dan kelembutan, seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, dan itulah yang baru saja ia lakukan, mengubah seseorang tanpa harus mengucapkan kata-kata keras. Setelah polisi itu meminta maaf dan suasana mereda, Gus Ikdam mengumpulkan para santri dan warga yang masih berkumpul di sekitar mereka. Beliau ingin menyampaikan sebuah pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kejadian ini. Saudara-saudara sekalian, ucap Gus Ikdam dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, kejadian yang baru saja kita saksikan adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Kita semua belajar tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan. Beliau melanjutkan, marah adalah reaksi alami manusia, tetapi marah tanpa kendali hanya akan melahirkan keburukan yang lebih besar. Sebaliknya, jika kita menahan diri dan menggunakan kebijaksanaan, kita bisa mengubah situasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Memang tidak mudah, tetapi itulah yang saya pelajari dari guru-guru saya dulu. Gus Ikdam mencontohkan bagaimana beliau berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi, meskipun telah diperlakukan tidak adil. Beliau menjelaskan bahwa dengan tetap tenang, beliau bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Beliau juga bisa memberikan contoh yang baik kepada para santri dan warga sekitar. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tegas Gus Ikdam. Justru, kesabaran adalah kekuatan terbesar. Hanya orang-orang yang benar-benar kuat yang bisa menahan emosi mereka. Orang yang bisa mengendalikan diri saat marah adalah orang yang paling berani dan hebat. Beliau kemudian menyinggung tentang pentingnya memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah atau kalah, jelasnya. Memaafkan adalah tindakan mulia yang menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang besar. Dengan memaafkan, kita bisa melepaskan beban emosi negatif dan menciptakan kedamaian dalam diri kita. Gus Ikdam juga menekankan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Beliau memuji tindakan polisi tersebut yang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Itu adalah tindakan yang sangat berani dan terpuji, kata Gus Ikdam. Tidak semua orang bisa mengakui kesalahan mereka. Polisi tersebut telah menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang jujur dan tulus. Gus Ikdam kemudian mengajak para santri dan warga untuk merenungkan pelajaran yang telah mereka dapatkan. Beliau meminta mereka untuk selalu berusaha menjadi orang yang sabar, bijaksana, dan pemaaf. Beliau juga mengingatkan mereka untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jadikanlah kejadian ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup kita, pesan Gus Ikdam. Mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih sabar, bijaksana, dan pemaaf. Mari kita tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Salah satu santri bertanya, Gus, apakah semua orang bisa memiliki kesabaran seperti panjenengan? Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, bisa, nak, tapi butuh latihan. Semakin sering kita melatih diri untuk menahan emosi, semakin mudah kita mengendalikan diri di masa depan. Seperti halnya otot, kesabaran juga perlu dilatih secara rutin agar semakin kuat. Beliau menambahkan, kesabaran itu bukan berarti kita lemah atau pasrah. Kesabaran adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan merespons situasi dengan bijak. Kesabaran adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Gus Ikdam kemudian memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana cara melatih kesabaran. Beliau menyarankan untuk selalu berusaha berpikir positif, berlatih teknik relaksasi, dan memperbanyak ibadah. Beliau juga mengingatkan untuk selalu mengingat bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Ingatlah, nak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar, kata Gus Ikdam. Dengan kesabaran, kita akan mendapatkan pertolongan dan keberkahan darinya. Beliau juga menjelaskan tentang pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan mengambil keputusan yang tepat, jelasnya. Orang yang bijaksana tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia akan selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Gus Ikdam mencontohkan bagaimana beliau berusaha untuk selalu bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Beliau menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, beliau selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat orang lain dan mencari informasi yang lengkap. Beliau juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan kebijaksanaan. Jadilah orang yang bijaksana, nak, pesan Gus Ikdam. Gunakan akal sehatmu untuk mengambil keputusan yang tepat. Jangan biarkan emosi menguasai dirimu. Beliau kemudian mengajak para santri untuk selalu belajar dari pengalaman. Setiap kejadian dalam hidup ini adalah pelajaran, nak, katanya. Jangan pernah menyesali masa lalu. Jadikanlah setiap pengalaman sebagai guru yang berharga. Gus Ikdam juga mengingatkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang kamu miliki, nak, katanya. Dengan bersyukur, hidupmu akan terasa lebih bahagia dan bermakna. Beliau mengakhiri ceramahnya dengan mengajak para santri untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, nak, pesannya. Tebarkan kebaikan dimanapun kamu berada. Ingatlah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Setelah momen permintaan maaf yang mengharukan, Gus Ikdam mengambil kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada para santri dan warga yang masih berkumpul. Beliau ingin menekankan pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Saudara-saudara sekalian, ucap Gus Ikdam dengan suara yang tenang dan berwibawa, kejadian yang baru saja kita saksikan adalah cerminan kehidupan. Kadang kita dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, yang menguji kesabaran dan kebijaksanaan kita. Beliau melanjutkan, marah adalah reaksi manusiawi, tapi marah yang tak terkendali hanya akan memperburuk keadaan. Seperti api, kemarahan bisa membakar segalanya. Namun, kesabaran adalah air yang memadamkan api tersebut. Gus Ikdam mencontohkan bagaimana beliau berusaha tetap tenang meskipun diperlakukan tidak adil. Beliau menjelaskan bahwa dengan tetap tenang, beliau bisa berpikir jernih dan mencari solusi terbaik. Beliau juga bisa memberikan contoh yang baik kepada para santri dan warga. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tegas Gus Ikdam. Justru, kesabaran adalah kekuatan terbesar. Orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh emosi. Ia memiliki kekuatan untuk memilih respons yang tepat, bukan hanya bereaksi secara spontan. Beliau kemudian berbicara tentang pentingnya memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, jelasnya. Memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban emosi negatif yang bisa merusak jiwa kita. Kita menciptakan ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan. Gus Ikdam juga mengingatkan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Kita semua manusia, tempatnya salah dan lupa, katanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Ketika seseorang mengakui kesalahannya dan meminta maaf, itu adalah langkah awal untuk perbaikan diri. Beliau memuji tindakan polisi tersebut yang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Itu adalah tindakan yang sangat berani dan terpuji, kata Gus Ikdam. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan mereka. Polisi tersebut telah menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang jujur dan tulus. Gus Ikdam kemudian mengajak para santri dan warga untuk merenungkan pelajaran yang telah mereka dapatkan. Beliau meminta mereka untuk selalu berusaha menjadi orang yang sabar, bijaksana, dan pemaaf. Beliau juga mengingatkan mereka untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jadikanlah kejadian ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup kita, pesan Gus Ikdam. Mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih sabar, bijaksana, dan pemaaf. Mari kita tebarkan kebaikan dimanapun kita berada, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Seorang santri bertanya, Gus, bagaimana cara melatih kesabaran? Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, kesabaran adalah seperti otot, perlu dilatih secara rutin agar semakin kuat. Pertama, sadari emosi Anda. Ketika Anda merasa marah atau frustrasi, jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam dan beri diri Anda waktu untuk berpikir. Kedua, latih empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Ketiga, praktikkan syukur. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Keempat, beribadah dan berdoa.
Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Beliau menambahkan, kesabaran bukan berarti kita harus pasif atau membiarkan diri kita diinjak-injak. Kesabaran adalah tentang memilih respons yang tepat, bukan hanya bereaksi secara impulsif. Kadang, kita perlu bertindak tegas untuk melindungi diri kita sendiri atau orang lain. Namun, kita harus selalu melakukannya dengan bijaksana dan tanpa kebencian. Gus Ikdam kemudian berbicara tentang pentingnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang tepat, jelasnya. Orang yang bijaksana tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia mempertimbangkan semua faktor dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Beliau mencontohkan bagaimana beliau berusaha untuk selalu bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Beliau menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, beliau selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat orang lain dan mencari informasi yang lengkap. Beliau juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan kebijaksanaan. Jadilah orang yang bijaksana, nak, pesan Gus Ikdam. Gunakan akal sehatmu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Jangan biarkan emosi atau prasangka mengaburkan penilaianmu. Beliau kemudian mengajak para santri untuk selalu belajar dari pengalaman. Setiap kejadian dalam hidup adalah pelajaran, nak, katanya. Jangan pernah menyesali masa lalu. Jadikanlah setiap pengalaman sebagai guru yang berharga. Teruslah belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Gus Ikdam juga mengingatkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang kamu miliki, nak, katanya. Dengan bersyukur, hidupmu akan terasa lebih bahagia dan bermakna. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang Anda miliki dan gunakan itu untuk berbuat baik. Beliau mengakhiri ceramahnya dengan mengajak para santri untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, nak, pesannya. Tebarkan kebaikan dimanapun kamu berada. Ingatlah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dengan kata-kata yang penuh hikmah, Gus Ikdam telah memberikan pelajaran berharga kepada para santri dan warga. Mereka pulang dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Mereka berjanji untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih sabar, bijaksana, dan pemaaf. Setelah peristiwa yang penuh hikmah itu, suasana di perempatan jalan berangsur-angsur kembali normal. Warga yang tadinya berkerumun mulai membubarkan diri, membawa serta pelajaran berharga yang baru saja mereka saksikan. Para santri, dengan hati yang lebih tenang, kembali melanjutkan perjalanan menuju masjid bersama Gus Ikdam. Kejadian tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi para santri, tetapi juga bagi polisi yang terlibat. Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Rasa bersalah dan malu yang sebelumnya menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa lega dan syukur. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Gus Ikdam adalah sebuah titik balik dalam hidupnya. Polisi itu berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam menjalankan tugasnya. Ia bertekad untuk lebih sabar, bijaksana, dan profesional dalam melayani masyarakat. Ia ingin menjadi polisi yang dihormati dan dicintai, bukan ditakuti. Di pesantren, para santri mulai berdiskusi tentang pelajaran yang mereka dapatkan dari kejadian tersebut. Mereka merasa kagum dengan ketenangan dan kebijaksanaan Gus Ikdam dalam menghadapi situasi yang sulit. Mereka juga merasa malu karena sempat terpancing emosi dan hampir bertindak gegabah. Gus benar-benar luar biasa, kata seorang santri. Bagaimana mungkin beliau bisa tetap tenang setelah diperlakukan seperti itu? Itulah kekuatan kesabaran, nak, jawab santri lainnya. Gus selalu mengajarkan kita tentang pentingnya mengendalikan emosi dan bersikap bijaksana. Saya jadi berpikir, jika kita bisa menahan amarah seperti Gus Ikdam, pasti hidup kita lebih tenang, timpal santri yang lain. Gus Ikdam, yang mendengar percakapan para santri, tersenyum dan berkata, benar, nak. Kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Dengan kesabaran, kita bisa menghadapi segala masalah dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Beliau menambahkan, ingatlah, nak, bahwa setiap kejadian dalam hidup ini adalah pelajaran. Jangan pernah menyesali masa lalu. Jadikanlah setiap pengalaman sebagai guru yang berharga. Para santri mengangguk, memahami pesan yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Mereka berjanji untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, meneladani sikap guru mereka yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Sementara itu, di masyarakat sekitar, kisah tentang Gus Ikdam dan polisi tersebut mulai menyebar luas.
Warga yang menyaksikan kejadian itu menceritakan kembali bagaimana Gus Ikdam dengan tenang menghadapi perlakuan kasar polisi tersebut. Mereka juga menceritakan bagaimana polisi tersebut akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kisah ini menjadi viral di media sosial, menginspirasi banyak orang untuk bersikap lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi konflik. Banyak orang yang memuji Gus Ikdam atas ketenangannya dan kebijaksanaannya. Mereka juga memuji polisi tersebut atas keberaniannya mengakui kesalahan. Dampak positif dari kejadian ini tidak hanya dirasakan oleh para santri dan polisi tersebut, tetapi juga oleh masyarakat luas. Mereka belajar tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan. Mereka juga belajar bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik jika memiliki kemauan. Gus Ikdam merasa bersyukur karena kejadian tersebut bisa memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Beliau berharap bahwa kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang untuk selalu berbuat baik dan menebarkan kedamaian. Beberapa waktu kemudian, polisi tersebut mengunjungi pesantren Gus Ikdam untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia juga ingin belajar lebih banyak tentang agama dan kehidupan dari Gus Ikdam. "Gus, saya benar-benar berterima kasih atas pelajaran yang telah Anda berikan," kata polisi tersebut. "Saya tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Saya berjanji akan menjadi polisi yang lebih baik." Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih, Pak. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, Bapak sudah menyadari kesalahan dan mau memperbaikinya." Mereka kemudian berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari agama hingga kehidupan. Polisi tersebut merasa kagum dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Gus Ikdam. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Gus Ikdam adalah anugerah yang tak ternilai. Setelah pertemuan itu, polisi tersebut semakin giat belajar tentang agama dan kehidupan. Ia juga semakin sabar dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Ia menjadi polisi yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Para santri juga semakin menghormati dan meneladani sikap Gus Ikdam. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mereka menyadari bahwa akhlak yang baik adalah hal yang lebih berharga daripada sekadar ilmu tanpa amal. Gus Ikdam sendiri tidak pernah merasa lelah untuk terus memberikan pelajaran dan nasihat kepada para santri dan masyarakat. Beliau ingin menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Beliau percaya bahwa dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keikhlasan, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Beliau juga percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, asalkan memiliki kemauan dan berusaha. Kisah tentang Gus Ikdam dan polisi tersebut menjadi legenda di masyarakat sekitar. Mereka menjadi simbol kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kebaikan selalu menang atas keburukan, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.